bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk roh pujian penyembahan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami menaikkan pujian penyembahan kami dengan rasa cinta yang besar terhadap-Mu Tuhan. Rasa syukur yang besar kepada-Mu Tuhan atas penyertaan dan kesetiaan-Mu sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Sebentar mari Roh Kudus Engkau berkarya di dalam setiap kami, untuk kami boleh mendapatkan berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan bersama-sama. Tuhan yang ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur, kami sudah memuji, menyembah Tuhan, dan kami siap untuk diberkati firman Tuhan. Amin. Terima kasih tim musik, tim praise and worship yang sudah membawa kita di dalam pujian penyembahan. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya mengucapkan shalom juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah Light City Ministry secara online. Tuhan Yesus memberkati. Sesuai dengan tema yang diberikan tahun ini, yaitu The Day of Victory. The Day of Victory artinya setiap hari kita mengalami kemenangan. Nah, untuk mengalami kemenangan itu, hari ini kita mau belajar dari Matius 4 ayat yang harusnya ayat yang ke-17 saja, tetapi kita baca dari ayat 12 sampai dengan ayat 17. Ya, sudah ada semuanya? Nanti kita bacanya bergantian ya. Saya ayat genap, Bapak Ibu ayat ganjil. Oke. Kalau perikopnya ini tentang Yesus tampil di Galilea. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. 2, ya. Supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Tema hari ini adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum saya masuk ke ayat yang ke-17 yang menjadi tema khotbah hari ini, kita mau lihat dulu sejarah ayat ini bisa keluar dan kenapa di Zebulon dan tanah Naftali. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita perlu ketahui ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, kita tahu ya Yohanes Pembaptis adalah sepupunya Yesus, maka dia menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya mengenai tanah Zebulon dan tanah Naftali ini. Jadi Bapak Ibu, kita sama-sama tahu, sedikit saya mundur sejarah. Berapa anaknya Yakub? 12 anaknya Yakub. 12 anaknya Yakub. Ya, 1 Dina yang dihitung yang laki gitu ya. Itulah yang disebut dengan bangsa Israel. Selesai pemerintahan Raja Salomo, Israel terpecah menjadi 2. Nah, ketahuan nih kalau yang rajin baca Alkitab. Yang di utara berapa suku? Tahu?
10 suku. Yang di selatan adalah 2 suku. Yang 10 suku di Israel Utara, ibu kotanya Samaria. Ya. Dan dari 10 suku itu ada Zebulon dan Naftali. Kalau Bapak Ibu mempelajari Alkitab, suku-suku yang ada di Israel Utara, rajanya itu bergantian, enggak dari satu suku. Ya, baca Alkitab makanya. Jadi pasti oh iya ya gitu ya, kalau saya ngomong oh iya gitu ya. Jadi belajar Alkitab di Perjanjian Lama. Lalu di Israel Selatan itu cuma 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Dan rajanya hanya dari suku Yehuda. Makanya Yesus adalah keturunan dari suku Yehuda. Nah, gitu ya. Sedikit saya singgung soal sejarah. Nah, ketika Israel Utara menguasai tanah Kanaan, Yosua membagi dari awalnya Zebulon dan Naftali itu di daerah pesisir Danau Galilea. Ya, kadang disebut Laut Galilea. Teman-teman yang udah pernah ke Israel itu sebenarnya sih bukan laut ya, danau, tapi karena danaunya luas banget jadi dibilangnya laut gitu ya. Dan kedua suku ini ada di pesisir dari Danau Galilea. Bapak Ibu, kita paham ya kalau bangsa atau daerah yang ada di pesisir biasanya apa? Biasanya banyak bangsa-bangsa datang gitu ya. Karena apa? Biasanya itu gampang untuk berjual beli. Kenapa? Karena kapal-kapal kan datang dari berbagai daerah, dari berbagai bangsa, mereka berjualan di situ, ya. Kalau Bapak Ibu ingat sejarah bangsa kita, kenapa kita Islam bisa masuk ke Indonesia, khususnya di daerah apa di awalnya? Pesisir. Karena di situ terjadi perdagangan. Masuklah di situ suku-suku lain, agama-agama lain, bangsa-bangsa lain yang membawa kapal-kapalnya untuk berdagang di bangsa itu. Itu yang terjadi dengan Zebulon dan Naftali. Dan apa yang terjadi? Bangsa-bangsa lain bawa siapa? Enggak hanya dagangannya, bawa Allahnya, ilahnya, Tuhannya. Betul? Sementara orang Yahudi di Zebulon Naftali adalah orang-orang yang percaya kepada YHWH atau Tuhannya udah punya nama tersendiri. Ketika bangsa-bangsa datang membawa ilah-ilahnya dan terjadilah kawin campur, sedangkan dalam Perjanjian Lama hukum Taurat bangsa Israel nggak bisa menikah dengan orang non-Yahudi. Ketika itu terjadi, itu mendatangkan murka Tuhan dan Tuhan pergi dari bangsa itu. Itu yang terjadi dengan Zebulon dan Naftali. Saya pelajari gitu ya, karena terus terang waktu saya disuruh khotbah ini, saya tertarik. Ini kenapa ya kok Zebulon Naftali ini sampai dinubuatkan dan nubuat itu ternyata 1300 tahun yang lalu dan dinubuatkan dan digenapi di Perjanjian Baru ketika Yesus menyingkir dari tanah awalnya Nazaret ke Galilea, ke tanah Zebulon Naftali. Saya amazed gitu, saya kagum gitu loh ya. Sesuatu yang dinubuatkan ribuan tahun digenapi oleh Yesus. Jadi Yesus menyingkir ke Galilea, ke tanah Zebulon Naftali, bukan mau-maunya dia. Aku nyingkir aja deh ke Galilea deh, karena sepupuku udah ditangkap. Enggak, dia menyingkir itu bukan karena mau-maunya dia, tetapi memang Bapa sudah tetapkan dan dia harus menggenapi apa yang ditetapkan, yang dinubuatkan ribuan tahun yang lalu bahkan tentang Zebulon dan Naftali. Sehingga Zebulon Naftali ini ditinggalkan Tuhan, singkat cerita sejarahnya. Dan akhirnya apa? Di Zebulon Naftali itu terjadi banyak peperangan. Salah satu peperangan yang membuat Zebulon dan Naftali kalah telak adalah dari bangsa Asyur. Bangsa besar yang kalau saya baca bangsa yang memiliki peralatan perang paling canggih pada masa itu. Dan ketika Raja Asyur menguasai Zebulon dan Naftali, Raja Asyur membuka
daerah tersebut, lebih banyak lagi orang-orang non-Yahudi datang ke bangsa itu. Dan karena memang bangsa itu sudah ditinggalkan Tuhan karena kawin campur, karena mereka enggak taat sama Tuhan, maka bangsa itu dikatakan di dalam ayat ini, coba deh. Saya sampai bilang, waduh ini dahsyat banget nih ya. Dia bilang gini, firman Tuhan bilang gini, bangsa yang tinggal dalam kegelapan. Bangsa apa? Ini Zebulon sama Naftali ini. Terus negeri yang dinaungi maut. Waduh. Udah bangsa yang tinggal dalam kegelapan, naungannya, atmosfernya adalah atmosfer maut. Artinya apa? Ini bangsa gelap banget. Istilahnya gitu ya. Tapi lihat Alkitab mengatakan, sekalipun ini bangsa yang gelap, bangsa yang terhina, bangsa yang ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi dari bangsa inilah Yesus memulai pelayanannya. Haleluya. Bangsa yang dihina, bangsa yang dalam kegelapan, bangsa ini tinggalkan Tuhan. Tapi bangsa inilah Yesus datang memulai pelayanannya. Mengangkat bangsa ini. Kenapa? Karena terang Tuhan dikatakan di dalam ayat 16. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Halo? Yohanes 8 ayat 12. Next slide. Yesus adalah terang dunia. Jadi ketika ayat ini menyatakan bahwa bangsa yang tinggal dalam kegelapan, yang dinaungi dengan maut, telah melihat terang yang besar, dan terang itu terbit atas bangsa ini. Kenapa? Karena Yesus, karena Tuhan mengasihi orang berdosa. Amin. Coba kalau kita pikir-pikir, hampir 1.300 tahun yang lalu, bangsa Zebulon Naftali ini hidup di dalam kegelapan, terhina. Bangsa yang terhina, bangsa yang ditinggalkan. Tapi Yesus datang dan memulai pelayanannya bahkan di tempat yang paling terhina, yang paling gelap. Kenapa? Karena Yesus tahu kegelapan butuh yang namanya terang. Yesus datang itu sebabnya bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saudara bisa bayangkan ketika satu ruangan gelap lalu tiba-tiba dinyalakan lampu dan ruangan itu terang. Apa yang terjadi? Kita bisa lihat bangku, betul. Kita bisa lihat meja, betul. Kalau satu bangsa dikatakan hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa, terhina, datang terang Kristus. Apa yang terjadi? Dosa setiap orang di bangsa itu ketahuan, betul. Setiap orang sadar lihat, karena terang. Tapi kalau orang dalam kegelapan, tinggal dalam kegelapan, dia nggak pernah tahu kalau dia berbuat dosa. Dia nggak pernah tahu kalau dia berdosa. Kenapa? Karena dia tinggal dalam kegelapan. Tetapi terang Tuhan turun atas bangsa ini sehingga orang-orang Yahudi di bangsa itu lihat, iya, ada hal yang salah dalam hidup saya. Maka berita yang disampaikan oleh Yesus sejak saat itu, ayat 17 katakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Next slide. Apa arti bertobat Bapak Ibu? Bertobat artinya berbalik. Berbalik maksudnya apa? Berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan dalam perjanjian lama, saya dorong untuk kita baca Alkitab. Kita bisa lihat ketika bangsa Israel mulai melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan,
Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekalahan. Yang terjadi adalah Tuhan mendatangkan bangsa untuk mengalahkan bangsa Israel. Betul? Itu sebabnya ketika terang itu datang, Tuhan Yesus katakan bertobatlah. Artinya apa? Berbalik kepada Tuhan. Yang tadinya jalan menuju kepada kebinasaan, bertobat artinya berbalik. Kalau dalam bahasa Ibraninya tesufa, bahasa Yunaninya metanoia. Yang artinya apa? Berbalik 180 derajat, bukan 360 derajat. Itu bukan berbalik, itu namanya berputar. Tapi metanoia artinya berbalik 180 derajat. Berbalik kepada siapa? Ke arah Tuhan. Makanya ada lagunya kan. Return to me, I will return to you. You will be my people, and I will be your God. Itu ada ayatnya Bapak Ibu. Tuhan bilang balik. Metanoia, balik kepada aku. Engkau akan menjadi umatku. Itu bertobat. Nah kalau kita bicara tentang kerajaan sorga, next slide. Bicara kerajaan sorga, kemarin Pak Pada udah bicara tentang Yesus adalah Raja. Kalau bicara kerajaan sorga, bicara tentang pemerintahan dan kuasa dari seorang Raja. Dalam kekristenan kita tidak mengenal presiden gitu ya. Tetapi yang kita kenal adalah raja. Artinya dia punya kekuasaan yang mutlak. Dia punya kekuasaan tunggal. Arti kerajaan sorga artinya si empunya kerajaan sorga itu sudah datang. Kalau dikatakan kerajaan sorga sudah dekat, artinya Yesus yang empunya kerajaan sorga sudah datang. Itu sebabnya dikatakan terang itu sudah datang. Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa terang itu sudah datang. Yesus adalah terang dunia. Jadi Yesus mau katakan kepada bangsa Yahudi yang tinggal di Zebulun dan Naftali, terang Tuhan sudah datang. Aku Raja datang, terang Tuhan terbit atasmu. Itu sebabnya berbalik kepada aku. Karena aku datang dan memulihkan. Nah Bapak Ibu, ini terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Alkitab mengatakan kita dahulu adalah hidup di dalam kerajaan gelap. 1 Petrus mengatakan begitu kan. Kamu adalah imamat yang rajani. Bangsa kepunyaanku, umat yang kudus. Karena aku sudah memindahkan kamu dari gelap masuk kepada terang Tuhan yang ajaib. Amin. Karena kedatangan Yesus, kematian, kebangkitan, kenaikan. Dan dia memberikan Roh Kudus. Dan kita percaya akan karya Yesus di kayu salib. Karya kebangkitan Yesus di kayu salib. Karya kenaikan Yesus di kayu salib. Makanya kita dipindahkan dari gelap masuk kepada terangnya yang ajaib. Pertanyaan saya, apakah ada di antara kita yang masih merasa saya tinggal dalam kegelapan? Saya nggak bicara tentang agama. Mungkin setiap kita di KTP-nya beragama Kristen. Tapi saya mau bicara tentang kelahiran kembali. Kita udah ketemu Tuhan ketika kita mengakui dosa-dosa kita dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kita percayai. Dia mati di kayu salib untuk dosa-dosa saya, dia bangkit untuk memberikan kehidupan kepada saya dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat saya. Pertanyaannya, masih adakah di antara kita? Ini jawab sendiri dengan Tuhan. Saya nggak butuh kita angkat tangan. Tapi kalau masih ada, hari ini Alkitab mengatakan bertobatlah karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Sudah datang 2000 tahun yang lalu. Amin. Jadi pastikan setiap kita Bapak Ibu adalah orang-orang yang percaya akan karya
kedatangan, kematian, dan kebangkitan Yesus atas hidup kita. Untuk setiap dosa-dosa kita. Amin. Sehingga kita adalah orang-orang terang. Amin. Kita orang-orang yang sudah metanoia. Tapi enggak cukup kita, wah terima kasih Tuhan, saya sudah diselamatkan. Kenapa? Karena perjalanan kita bukan hanya sampai terima Yesus, percaya Yesus. Kalau kita belajar kemah suci, itu kita baru di pelataran. Tuhan mau masuk ke ruang suci dan masuk lagi ke ruang maha suci. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Tujuannya apa? To be like Jesus. Tujuan kita adalah menjadi seperti Kristus. Itu sebabnya, next slide. Bagaimana untuk kita melangkah sehingga proses kehidupan kita, pertobatan kita itu pertobatan yang bukan ketika kita hanya percaya Yesus, ngakui dosa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, titik. Tetapi pertobatan itu adalah satu proses panjang Bapak Ibu. Satu proses panjang. Keselamatan, yes, hari ini kita percaya Yesus, kalaupun hari ini kita mati, kita langsung masuk surga. Tetapi yang namanya pertobatan itu satu proses yang harus dilakukan setiap hari. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Bukan berarti untuk menjadi selamat kita harus kerja. Karena firman Tuhan katakan, keselamatan itu adalah anugerah. Enggak ada sedikit pun usaha dari manusia. Tetapi keselamatan itu harus dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Pertobatan itu harus dikerjakan. Harus dilakukan day by day. Untuk kita bisa apa? Bisa mengalami the day of victory. Gimana caranya? Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sederhana, saya nggak mau jelimet-jelimet ya. Coba kita baca yuk. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ini pasti ayat yang udah familiar buat kita ya. Kita sering sekali memakai ayat ini ya. Bahkan juga mungkin ini ayat favorit kita gitu ya. Mari kita, gede banget ya. Iya ya. Oke, Roma 12. Roma 12 ayat 1 dan 2. Baca sama-sama ya. Sekarang yang perempuan dulu ayat 1, nanti laki-lakinya ayat 2. Yuk, perempuan 1, 2, 3. Tuhan kepada itulah ibadahmu yang sejati. Pria 2, 3. Iya, 2 hal aja yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ya, di sini ada kata hidup ya, bukan setengah hidup. Wah nanti aja, kalau saya sudah tua, sekarang mah saya sedang menikmati hidup. Ya kan, orang dunia bilang apa? Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga. Gak berlaku dalam firman Tuhan. Ya. Oke kan enak kan? Seneng, siapa yang gak seneng? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Alkitab mengatakan persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Bukan setengah hidup. Waktu kita udah mulai sakit-sakitan. Ya deh janji nanti kalau sembuh aku melayani Tuhan. Pada perjanjian lama, Tuhan itu menerima persembahan adalah korban binatang yang udah mati. Dibunuh dulu, taruh di mezbah, lalu dibakar, baunya itu nyampe ke Tuhan. Tapi di perjanjian lama Alkitab mengatakan persembahkan tubuhmu. Tubuh yang gimana? Yang hidup. Jadi jangan pas mati, kita kasih Alkitab, ya. Kita kasih
segala sesuatu, jas nanti dia di kekekalan dia lagi khotbah gitu ya. Terlambat ini ayatnya, waktu kita masih hidup, waktu kita bahkan masih muda. Semangat kita masih kuat, uang kita masih banyak. Jangan sampai gini, tunggu deh nanti kalau udah pensiun, uangnya udah sedikit juga, tenaganya sedikit. Nah, waktunya tapi banyak Bu, baru saya akan melayani. Ya kalau nyampe pensiun, fotonya dipanggil Tuhan gimana? Kita gak ada yang tahu umur, betul gak? Gak ada yang tahu. Sekarang kita bisa hahaha, minggu depan taunya orang nangisin kita gitu kan. Gak ada yang tahu. Justru sekarang ketika kita dengar firman Tuhan, kita mau persembahkan tubuh kita. Amin. Coba kita baca 1 Korintus 6 ayat 20. Makanya mempersembahkan tubuh itu setiap hari Bapak Ibu, agar kita boleh mengalami kemenangan itu sendiri. Ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Aduh, ini contekan ya. Kita baca sama-sama, 2 ya. Roma 6 ayat 11 sampai 13. Ya, enggak banyak kok ayatnya, cuman ini aja ya. Ayat 11 sampai 13 ya. Saya 11, Bapak Ibu ayat 12, nanti 13 kita sama-sama. Roma 6 ya. Saya bacakan ayat yang ke-11-nya. Demikianlah hendaklah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Elohim dalam Kristus Yesus. 12. Sama-sama. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Elohim sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Elohim untuk menjadi senjata kebenaran. Amin. Jadi bicara mempersembahkan tubuh itu tidak hanya panca indera, tetapi seluruh anggota tubuh kita. Amin. Alkitab mengatakan dalam Roma, biarlah ketika kita percaya Yesus, kita masuk di dalam pertobatan, serahkanlah seluruh hidup kita, bahkan anggota-anggota tubuh kita untuk apa? Menjadi senjatanya Tuhan. Bukan menjadi senjatanya lawannya Tuhan atau kelaliman. Kalau teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudara mengerti tentang kebenaran ini, bahwa hidup kita sudah mati bersama dengan Kristus, kita sudah dibangkitkan dengan Kristus, maka kita bukan lagi miliknya kita. Amin. Sebab apa? Sebab Yesus yang adalah Raja, Dia mutlak berkuasa atas hidup kita. Amin. Bicara hidup kita, itu bicara juga waktu kita, bicara uang kita, tenaga kita, dan seluruh anggota tubuh kita. Amin. Itu sebabnya kalau saya ketemu teman-teman yang merokok, yang nge-vape, saya gak pernah larang. Saya ingetin firman Tuhan aja. Kenapa? Biar dilarang, diintimidasi, diancam sekalipun, kalau enggak ada pengertian, nah nanti kita masuk poin yang kedua. Enggak ada kita, dia begini lagi. Betul enggak? Enggak ada kita, dia pornografi lagi. Takutnya cuman karena ancaman kita. Apalagi udah diancam, enggak dapat uang jajan loh. Waduh. Ya. Saya mau ingetin firman Tuhan aja buat kita semua, ya. Biarkan Roh Kudus berbicara di hati kita masing-masing. Karena yang tahu apa yang menjadi kelemahan dalam diri kita hanya saudara sama Tuhan, betul gak? Betul? Hanya saudara sama Tuhan yang tahu saya masih punya kelemahan apa Tuhan. Apa yang saya masih sembunyikan Tuhan. Apa yang masih belum bisa saya lepaskan. Kalau
Kalau kita bilang Tuhan adalah junjungan kita, penguasa tunggal dalam hidup kita, maka apapun yang Tuhan katakan harusnya kita taati. Amin. Karena hidup kita bukannya kita lagi, bukan mau-maunya kita. Ini kan tubuh saya, ini kan uang saya, ini kan waktu saya. Saya bebas menggunakan tubuh saya bebas menggunakan tenaga saya, waktu saya, uang saya bebas. Katanya lahir baru. Kalau kita bilang kita percaya Yesus, artinya totalitas hidup kita itu adalah milik Sang Raja. Amin. Sederhananya seperti itu. Tapi gimana ya? Daging ini kuat. Dunia ini menawarkan perkara-perkara yang apa? Yang membuat kita lupa. Betul. Saya mau kasih tahu, hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Alkitab sendiri 2000 tahun yang lalu sudah omongin. Apalagi sekarang kita tinggal di zaman the end of the end. Di penghujung akhir zaman, Bapak Ibu. Itu sebabnya firman Tuhan yang udah sering kita dengar, baik di khotbah, mungkin kita jadi ayat hafalan, diingatkan lagi pada pagi hari ini bahwa yuk dong persembahkan tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh ini, roh dan jiwa kita adalah miliknya Tuhan. Sehingga apa? Pertobatan itu terus dilakukan, terus dilakukan, terus dilakukan. Amin. Saya percaya, waktu saya percaya Yesus waktu SMA, enggak semua tabiat buruk saya, enggak semua pikiran buruk saya, enggak semua sikap hati saya yang enggak benar berubah. Tapi saudara terima pengampunan atas semua dosa-dosa itu. Dan saya harus alami pertobatan setiap hari. Bapak Ibu, sejak saya SD, saya senang mencuri loh. Saya senang mencuri buah-buahan. Kayak si itu ya, kayak ada lagunya ya, si kancil gitu ya. Mencuri timun ya, aduh. Ini ada saksinya nih, saya punya adik, saya nomor 2 adik saya Susan ya. Ada mami saya nih, mana dia gak ada ya, untung gak ada dia gitu ya, lagi ke belakang ya. Tanya adik saya, setiap siang mama papa saya memberikan aturan tidur siang. Saya berdua adik saya keluar dari jendela. Benar, siang-siang saya keluar dari jendela, saya main. Saya anak nomor 1 loh. Enggak jadi teladan, keluar, diam-diam ya. Nanti kalau dibilang kasih itu bantal tutupin ini ya, tidur. Kita satu kamar waktu itu masih berlima ya. Anaknya banyak soalnya kan ya, mami saya. Saya berdua keluar dari jendela. Terus kalau mencuri, aduh sampai sekarang tuh sampai mikir gitu ya. Saya mencurinya malam-malam, saya udah lihat dari siang nih. Wah ini pohon jambu ini nih. Saya bilang sama dia, San, ntar malam nih kita ambilin gitu ya. Padahal di rumah saya punya pohon jambu dan buahnya paling enak. Cuman buahnya sedikit. Sementara jambu tetangga itu buahnya banyak. Memang rumput tetangga tuh lebih menggiurkan gitu loh ya. Malam-malam saya naik, adik saya yang di bawah nungguin. Saya heran kok bisa kelihatan gitu loh ya. Kalau saya pergi sama mami saya sering diajak ke pasar itu waktu SD sampai kelas 6. Coba tanya mami saya, pulang dari pasar saya bisa ngerujak. Ada nanas, ada bangkuang. Mami saya, loh kayaknya gak beli itu ya. Saya udah diam aja gitu ya. Iya, saya udah mencuri. Tapi waktu saya ketemu Yesus, di SMP saya ketemu, itu sedikit berubah saudara ya. Gak berubah total gitu loh, sedikit berubah. Tapi saya diingatkan firman, ketika saya mencuri lagi, saya harus ini. Itu namanya pertobatan yang terus menerus. Sekarang saya gak perlu mencuri lagi, udah punya duit untuk beli buahnya gitu kan ya. Ada yang beliin juga gitu kan, suami gitu atau anak-anak gitu ya. Iya. Nah yang tahu kelemahan kita adalah kita, benar kan? Itu baru satu kelemahan, masih banyak kelemahan yang lain. Saya gak mau bongkar di sini, nanti habis waktu kita gitu ya. Oke, jadi artinya gini loh, itu gak berubah waktu saya, itu berubah dikit. Tapi berjalannya waktu saya diingatkan firman Tuhan, oh iya gak boleh mencuri. Saya diingatkan lagi sampai akhirnya sekarang saya free untuk mencuri. Termasuk uang juga saya curi.
Mama papa saya kalau lagi nggak ada, saya ambil uang recehan. Dulu kan masih ada recehannya 10 perak, 5 perak ya. Zaman tahun 70-an gitu kan ya. Saya ambil untuk jajan. Ya, saya mencuri uang, mencuri buah-buahan gitu ya. Baju aja nggak saya curi gitu ya. Iya, betul. Nah, saya terbuka karena saya sudah merdeka. Saya sudah dibebaskan dari roh mencuri itu. Ya. Tapi ada hal-hal lain, mungkin tabiat di hati kita, entah itu sirik, entah itu dengki, entah itu punya persaingan, entah itu suka dendam, marah gitu ya. Yang tahu kan saudara sama Tuhan. Nah Tuhan bilang persembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena hal-hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah mau gak setiap hari kita ngalami pertobatan, ngalami pertobatan, ngalami pertobatan. Ketika kita konflik dengan istri, ketika konflik dengan suami, ketika kita konflik dengan anak-anak. Mau gak kita berubah, belajar mengampuni? Atau kita diam-diaman selama 2 minggu? Kalau masih diam-diaman 2 minggu, bertobat. Diam-diaman 1 minggu. Masih 1 minggu, bertobat 3 hari. Bertobat sampai bisa hari itu juga sebelum matahari terbenam sudah berdamai. Amin. Itu namanya mempersembahkan tubuh setiap hari. Itu namanya bertobat. Kalau kita mengalami pertobatan setiap hari, maka kita akan mengalami namanya the day of victory. Amin. Ya. Jadi jangan berpikir, oh percaya Yesus aman semuanya tenang gitu loh ya. Izinkan Roh Kudus, izinkan firman Tuhan menjadi cermin. Nanti kita baca deh ya ayatnya ya. Oke, yang kedua. Setelah kita mempersembahkan tubuh, maka hal yang kedua, berubah oleh pembaharuan budimu, kata Roma 12 ayat 2. Apa maksudnya? Yuk baca 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Ini juga pasti ayat yang sudah familiar buat kita. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Oke, baca sama-sama. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yesuslah kebenaran. Jadi saudara, makanya saya dorong teruskan, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Kalau sampai hari ini kita belum punya pembacaan Alkitab secara rutin dan konsisten, yuk hari ini bertobat rame-rame. Tuhan, saya mau mulai hari ini, saya punya pembacaan Alkitab secara rutin dan konsisten. Kenapa? Karena kita tahu Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Kita gak bisa dilarang, tetapi kita bisa diajar. Amin. Coba Bapak Ibu yang punya anak-anak. Kalau kita larang, apa yang kita larang dia lakukan, betul gak? Sama kan sama kita kan? Yang ketawa pasti ngerti maksud saya. Makin dilarang, makin dikerjakan. Tapi Alkitab mengatakan diajar. Makanya anak-anak, kita punya anak-anak kecil. Jangan larang, ajarin. Kalau kamu main ini, ada stop kontak, kamu masukin, nanti kamu akan hitam semuanya. Kamu akan mati ya, kasih tahu kan, diajarin. Jangan. Loh anak makin jangan, makin kenapa nih jangan, makin dia kerjain. Itu sama kok, itu tabiat dosa Bapak Ibu. Sama dengan kita. Makin dilarang, makin kita kerjakan. Betul tak betul? Iya. Tapi izinkan firman Tuhan mengajar, makanya baca Alkitab. Halo anak-anak muda, baca Alkitab. Jangan berpikir baca Alkitab itu gak keren. Saya mau bilang baca Alkitab itu keren banget toh gak? Kenapa? Ini loh, firman Tuhan itu bisa mengajar, menyatakan apa? Kesalahan. Kalau firman Tuhan yang menyatakan kesalahan, itu berubahnya sejati. Berubahnya itu konsisten. Berubahnya itu mantap. Tapi kalau misalnya cuman dilarang, apalagi diancam tadi saya bilang, diintimidasi. Wah itu berubahnya sementara. Tapi kalau diajar oleh firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan itu mendidik kita di dalam kebenaran. Amin.
Nah, jadi setelah kita percaya sama Yesus, kita harus alami ini setiap hari. Persembahkan tubuh setiap hari, ngalami pembaharuan budi setiap hari. Ketika kita ngalami pembaharuan budi, maka kita, firman Tuhan bilang dalam Roma 12 ayat 2, kita akan mengalami keubahan. Amin. Perubahannya kemana? Perubahannya ke arah Kristus. Wong firman Tuhan yang ngajarin kita. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kita dididik, diajarkan untuk melakukan kebenaran. Maka lama-kelamaan kita akan lihat di cermin. Saya mirip Kristus ya. Saya bisa mengasihi orang dengan begitu mudah seperti Yesus mengasihi orang berdosa. Saya bisa memberi seperti Yesus murah hati. Saya bisa melayani tanpa harus didorong-dorong, apalagi dijorokin. Dengan kerelaan saya mau melayani. Saya mau pergi misi. Saya mau membagikan kabar baik. Saya percaya kalau setiap umat Tuhan di Light City Ministry ini mengalami pertobatan setiap hari, mengalami kebenaran firman setiap hari, enggak perlu disuruh-suruh, ayo di sekolahnya, di kampusnya, di kantornya, bikin persekutuan doa. Enggak perlu. Itu udah otomatis timbul di hati kita. Kenapa? Karena kebenaran itu mengingatkan kita, oh iya Yesus saja mengasihi orang berdosa. Kalau saya mau seperti Kristus, saya pun juga mengasihi orang berdosa. Lihat teman-teman di sekolah saya, teman-teman di kampus, teman-teman di lingkungan rumah, teman-teman di pekerjaan. Mereka belum kenal Tuhan. Ayo yuk kita doa ya. Kita doakan kantor kita, kita doakan teman-teman kita. Gak perlu disuruh-suruh, didorong, apalagi dijorokin Bapak Ibu. Gak perlu. Amin. Next slide. Itu sebabnya alamilah pertobatan sejati setiap hari. Agar apa? Agar kita boleh mengalami the day of victory. Jangan sampai hari Minggu datang udah loyo. Kenapa? Habis babak belur digebukin sama iblis. Terus gimana the day of victory-nya? Ya mungkin bukan bagian saya. Itu yang lain kali. Aduh, saudara, saya mau kasih tahu. Saudara, kita harus menyadari ada roh Tuhan dalam diri kita. Amin. Kalau saudara mengaku sudah lahir baru percaya Yesus, ada roh Tuhan dalam diri kita Bapak Ibu. Roh Tuhan itu rohnya besar, lebih besar daripada roh di dunia ini kata firman Tuhan kan. Betul gak? Roh yang ada dalam dirimu itu roh yang luar biasa. Masalahnya kita gak menyadari bahwa kita anak Tuhan punya roh Tuhan. Sehingga ketika kedagingan datang, ketika dunia menawarkan perkara-perkara dosa, kita gak sadar kalau ada roh Tuhan dalam diri kita. Kita taunya kita mah orang Kristen biasa. Di gereja aja kita haleluya. Keluar dari gereja haleluya. Wah, tapi di gereja haleluya. Luar biasa 12 kali. Di luar gereja kita lupa kalau ada roh Tuhan dalam diri kita yang perkasa. Yang lebih besar daripada roh apapun juga. Yang artinya kalau ketika daya tarik dunia, tawaran dunia, kedagingan kita bangkit. Kita bisa apa kan? Kita bisa lawan dengan roh Tuhan. Amin. Alkitab mengatakan bukan kuat gagah kita. Tetapi karena roh Tuhan dalam diri kita. Sehingga membuat kita tuh mampu melawan kebohongan, melawan kebencian, melawan tipu daya iblis. Kemarin kau udah dikasih tahu, iblis itu hanya bisa mengintimidasi. Kenapa? Karena dia udah kalah 2000 tahun yang lalu. Yesus katakan di kayu salib sudah selesai. Artinya apa? Iblis sudah kalah telak. Udah gak ada kuasanya. Tetapi apa? Dia mengintimidasi kita. Udah gak ada suami, gak ada istri. Udah gak apa-apa, gak ada yang lihat, gak ada yang lihat. Anak-anak muda, udah gak apa-apa. Kan udah baca Alkitabnya cuma 1 perikop. Udah gak apa-apa, habisin waktu. Udah sana tuh games.
pornografi, perkara-perkara yang udah tidur jam 1, jam 2, nggak apa-apa. Enjoy your life. Masih muda, foya-foya, tua kaya, mati masuk surga. Ya, filosofi dunia. Saudara, dunia menawarkan perkara begitu, betul nggak? Dunia menawarkan perkara itu. Alami pertobatan sejati dengan apa? Bertumbuh dewasa, Bapak Ibu. Yuk kita baca ayat terakhir ini, Ibrani 5 ayat 13. Ibrani 5, ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat yang ke-14 ya dikatakan bahwa tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi artinya pertobatan sejati kita harus alami, terus kita harus alami. Dan itu pilihan buat saudara dan saya. Nggak bisa dipaksa, nggak bisa dijorokin, nggak bisa diancem. Saya mau kasih tahu, kok saya ngomong ini terus ya. Mungkin apa ada yang ngancem-ngancem kali ya anaknya ya. Tobat nggak gitu kali ya. Pertumbuhan dewasa itu adalah satu proses Bapak Ibu. Dan itu pilihan kita. Ya, kalau kita mau dewasa maka kita dikatakan siap untuk makanan keras. Ya. Lalu Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya. Jadi ketika kita percaya Yesus, wah jangan senang dulu Bapak Ibu, puji Tuhan kita mati masuk surga. Tapi ada satu proses karena kita masih hidup di dunia ini. Jalani proses itu, alami pertobatan sejati. Dengan apa? Alami pertumbuhan, menjadi dewasa. Ya, jangan hanya cuman susu ya. Wah firman Tuhannya keras nih, kayaknya sentimen nih hamba Tuhan sama gue nih gitu ya. Nah itu masih anak-anak tuh ya. Si anak-anak ya, Matius 16 ayat 24, kita harus apa? Pikul salib kita, sangkal diri. Ini harus kita lakukan setiap hari, amin. Setiap hari. Waduh bawanya mau marah nih, kita harus lawan. Roh Tuhan ada dalam diri kita. Kita nih maunya melakukan yang namanya apa yang sudah dilarang Tuhan. Kita mau lakukan, kita lawan. Dan yang kedua adalah berbuah banyak. Kalau kita mau mengalami pertobatan sejati, berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 1-2 jelas. Tuhan bilang, aku ini pokok anggur yang benar, Bapakku pengusahanya. Ayat 2 mengatakan, kalau berbuah banyak, nah, artinya apa? Tuhan mau kita berbuah banyak. Berbuah apa sih? Berbuah pertobatan. Berbuah apa sih? Berbuah pelayanan. Berbuah apa sih? Buah Roh Kudus dalam diri kita, itu kita makin nyata, karakter Kristus tuh makin nyata. Ya. Kalau sampai maaf ya suami istri, suaminya nggak ngelihat, nggak ada perubahan loh. Nah, itu tanda tanya buat kita. Udah nggak kita menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dewasa? Sudahkah kita berbuah? Harusnya orang lain bisa lihat, ya dia berubah ya. Itu namanya ngalami pertobatan sejati dan pertumbuhan. Kalau enggak, kalau masih ada di tengah-tengah kita perselisihan, masih ada di tengah-tengah kita percideraan, masih antara satu dengan yang lain baperan. Nah, yuk Alkitab mengajarkan berubah. Amin. Ketika ini kita berubah, maka sikap hati, tutur kata, perilaku kita berubah. Amin. Iya, itu udah otomatis. Tapi mulai dari apa? Pembaharuan akal budi. Dan yang bisa dilakukan adalah firman Tuhan yang bisa membaharui akal budi kita. Bukan filosofi dunia, bukan ajaran-ajaran dunia,
Bukan mitos-mitos atau apa kata mentor gitu loh ya. Tapi apa kata firman Tuhan, amin. Itu yang kita percaya, itu yang kita baca, itu yang kita renungkan. Itu akan merubah pola pikir kita. Dan itu akan menjadi keubahan bagi tutur kata kita, sikap kita, tingkah laku kita. Tadi kan puji-pujiannya udah jelas. Tak ingin ku hidup dalam na. Jangan cuma enaknya aja Bapak Ibu. Goyang asik gitu loh ya. Paham gak artinya? Dipahami ya. Amin. Nah terakhir langkah praktisnya. Langkah praktisnya adalah yuk masing-masing kita pikirkan. Adakah bagian dalam hidup kita yang masih belum diserahkan sama Tuhan? Itu aja. Coba kita renungkan ketika kita dengar firman Tuhan. Ada enggak dalam hidup kita yang masih belum diserahkan? Masih sayang Tuhan. Kalau yang ini boleh, yang itu boleh, yang ono boleh. Tapi yang ini jangan Tuhan. Tuhan mau serahkan semua. Amin. Kenapa? Karena dia adalah raja. Bapak Ibu jujur ada banyak kedukaan, ada banyak kerugian yang kita alami. Itu bukan karena Tuhan Bapak Ibu. Tapi karena ada bagian dalam hidupmu yang kamu pegang. Belum diserahkan sama Tuhan. Itu menjadi pijakan iblis. Itu yang membuat kamu kalah. Itu yang membuat kita gak ngalami victory setiap hari. Mungkin itu berupa waktu. Mungkin itu berupa hobimu. Mungkin itu berupa uangmu. Mungkin itu berupa keinginanmu. Mungkin itu berupa cita-citamu. Mungkin itu berupa apa? Rokokmu, vape-mu, minum-minuman kerasmu, tabiatmu. Saya dari dulu udah begini, gak bakal bisa berubah. Loh, udah kayak Tuhan, gak berubah dulu sekarang dan selamanya. Ya kan, berapa banyak orang bilang begitu. Saya dari dulu tabiatnya udah begini, gak bisa berubah. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang gak bisa diubah, amin. Mungkin dengan kekuatan sendiri kita gak bisa. Kita gak bisa keluar. Kalau saudara merasa ada bagian hidupmu yang kau sayangi dan itu gak bisa kau lepaskan. Siang hari ini datang sama Tuhan. Yesus sanggup melepaskan kau. Amin. Asal engkau mau menyerahkan bagian yang paling berharga, yang paling kamu sayangi. Bawa sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan. Mari kita ambil waktu 1-2 menit saat teduh di hadapan Tuhan. Refleksikan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita dengar pada pagi menjelang siang hari ini. Bukan Tuhan enggak tahu apa yang engkau alami, bukan Tuhan enggak tahu apa yang belum kau serahkan, Tuhan tahu persis. Karena dia melihat sampai kedalaman hatimu. Tetapi Tuhan butuh responmu. Tuhan butuh responmu. Respon seorang anak kepada Bapa yang mau terbuka untuk menerima anugerah daripada Bapa. Firman Tuhan bilang kita sudah dimerdekakan. Kristus yang kita percaya cukup untuk memerdekakan kita. Tetapi banyak di antara kita yang belum menyerahkan. Itu sayang Tuhan. Saya masih muda Tuhan. Waktu saya, waktu untuk saya dong Tuhan. Saya bebas menggunakan waktu masa muda saya. Tapi Tuhan bilang, serahkan sama aku masa mudamu.
Karena aku punya rencana yang besar bagi generasi muda. Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu, anak itu sesuatu yang kita pegang. Saya atur anak-anak saya. Tuhan bilang serahkan anak-anakmu. Dia adalah milikku, kata Tuhan. Atau mungkin suami dan istri. Suami saya milik saya Tuhan. Tuhan bilang serahkan suamimu, serahkan istrimu. Karena mereka juga adalah milikku. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biar musik dengan singer naikkan pujian ini. Bukan dengan Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kukasihi, Kau bahwa semua yang engkau sayang, engkau simpen, engkau pegang erat-erat itu kepada Tuhan. dengan darah yang mahal, Agar kita bisa bangkit dan mencari terang. tiada noda dan celah, Dan mengalami kemenangan setiap hari dalam hidup ini. bukan dengan emas perak. Karena Tuhan Kau punya rencana yang besar bagi setiap kita. menegurku Dia akan memakai setiap kita. oleh segenap kasih. Ingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan Itu sebenarnya cukup untuk kita memberikan seluruh yang kita sayangi, yang kita pegang dan kita pertahankan. mati Dan kita bilang, tinggalkan ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin Yesus Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini Mari sama-sama naikkan pujian ku ini. letakkan Katakan hidup ini ku letakkan Tuhan pada mezbah-Mu ya Tuhan. dan katakan jadilah padaku seperti yang Jadilah Kau ingini ya padaku Tuhan. seperti Yang Kau ingini ku telah mati. Yes. dan tinggalkan Amin Tuhan. Mari Roh Kudus Kau bekerja kepada setiap kami. cara hidupku yang Jamah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. semuanya sia-sia Dan tak berarti lagi. hidup ini. Kami letakkan Tuhan. Pada mezbah-Mu ya jadilah padaku Mari masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Kalau engkau mau menyerahkan kepada Tuhan, bilang Tuhan,
Ini yang selama ini aku sayang-sayangi Tuhan. Ini yang selama ini aku gak bisa berubah Tuhan. Ini yang selama ini aku pendam Tuhan. Ini yang selama ini menyakiti aku Tuhan. Mari bawa sama Tuhan. Aku mau terima kemerdekaan yang sejati daripadamu Tuhan. Aku mau mengalami pertobatan atas setiap apa yang aku simpan selama ini. Orang lain gak tahu Tuhan. Hanya Engkau sama aku yang tahu. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Mari berdoa, katakan Tuhan, Tuhan. Tolong aku Tuhan, aku gak sanggup Tuhan. Aku butuh anugerah-Mu Tuhan, aku butuh anugerah-Mu. Aku butuh kuasa-Mu, kuasa yang ada dalam diriku ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima anugerah Tuhan. Terima kasih karunia Tuhan yang memampukan Engkau boleh memberikan segala sesuatu yang selama ini merintangi imanmu, merintangi perjalanan rohanimu, merintangi pertumbuhan rohanimu, merintangi kemenangan-kemenangan yang harus yang kau terima. Bawa sama Tuhan, minta anugerah sama Tuhan. Anugerah Tuhan cukup, kata Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kemenangan, terima kemerdekaan, terima kelepasan. Di mana ada kebenaran, di situ ada kelepasan, kata firman Tuhan. Terima kemenangan, terima kelepasan. Kemenangan yang Tuhan berikan, kelepasan Tuhan berikan. Kemenangan dan kelepasan yang sejati, yang mendatangkan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi Dia memberikan roh damai sejahtera. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu itu menjadi kekuatanku setiap hari. Saudara, firman Tuhan katakan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Terima itu setiap pagi. Anugerah itu terima. Untuk kita bisa menjadi umat pemenang. The day of victory. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu katakan anugerah-Mu. Kami terima anugerah-Mu Tuhan, yang memampukan kami berjalan di muka bumi ini bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu.